Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di edisi kali ini kita akan memberikan informasi tentang indukan entok ya, terutama untuk entok jumbo. Jadi khusus genetika entok jumbo. Nah, ini edisi untuk pemberian pakan di pagi hari. Jadi sekalian kita akan jawab pertanyaan atau konsultasi dari teman kita ya. Jadi pertanyaannya sebagai berikut. Nah, di sini teman-teman amati untuk pertanyaannya ya. Dia memiliki entok jumbo tuh 10 bulan dan entok lokal ya, tapi yang entok jumbo umur 10 bulan ini belum bertelur atau menghasilkan anakan atau produksi, intinya seperti itu. Tapi untuk entok lokal sudah. Nah, di sini akan saya bagikan sesuai dengan pengalaman catur unggas untuk beternak entok ini, beternak entok khusus jumbo ya, karena catur unggas sudah cukup lama. Kalau untuk jumbo genetika yang satu ini kita akan berbagi tips ya, kira-kira ini dari apanya kok masih belum nelur sedangkan entok lokal sudah, seperti itu. Oke, sebelum kita jelaskan, untuk teman-teman yang mungkin belum subscribe channel catur unggas, bisa subscribe dulu, like dan juga tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari catur unggas channel. Dan ini untuk pejantannya udah mulai besar ya teman-teman, untuk size-nya besar. Dan ini untuk pemberian pakan ya. Ini size-nya besar karena kemarin itu terganggu untuk pertumbuhan dikarenakan pakan kurang bagus. Ini udah mulai bagus ya, bobotnya udah mau mencapai 4 kilo ya, mungkin nanti bisa berkembang lagi up ya, semoga bisa nyampe 7 kilo ya. Nah, ini saya akan perlihatkan hasil produksi dari kandang sekat di Catur Unggas Farm ya, khusus genetika entok jumbo. Karena ini untuk entok jumbo masih satu sekat, satu tempat ini. Yang di Umbaran itu induknya banyak juga yang jumbo, cuman untuk pejantannya saya kasih yang silangan, yang hitam itu. Nanti kemungkinan kita akan fokuskan atau tambahkan untuk genetika khusus jumbo, karena untuk harganya sendiri jumbo ini memang di atas entok Rambon dan lokal. Nah, kita akan lihat hasilnya. Jadi ini bukan bermaksud untuk pamer ya, jadi sebagai inspirasi aja untuk teman-teman ya, semoga nanti bisa menerapkan juga di kandang teman-teman. Nah, ini untuk yang telur baru ya, karena genetika ini ada yang masih perdana, baik itu pejantan dan betinanya masih ada yang memang masa produksi pertama ya, umur 7 bulanan. Nah, itu ada yang telurnya kecil, tapi untuk size telur itu sekali lagi tidak menentukan kualitas dari anakan ya. Jadi kalau yang besar itu pasti bagus, yang kecil pasti jelek, enggak ya, bahkan bisa sebaliknya. Jadi size tidak mempengaruhi. Ini untuk telur yang baru di pengeraman baru. Nah, ini udah ngeram, di sini juga udah ngeram, tapi ada yang nimbrung di sebelah sini. Kemarin saya sisihkan di sini teman-teman, cuman nggak mau nerusin juga. Ini telur-telur baru yang saya dapatkan dari sini. Mungkin nanti saya cek lagi ya, saya cek lagi, saya kondisikan mengaturnya gimana, karena kita nggak pakai mesin tetas. Nah, ini ada 4 butir. Terus di sebelah sini juga ngeram, di sebelah sana kemarin problem ya, problem itu ada yang nimbrung dan ada yang makan telur, akhirnya saya jadikan satu di sini. Jadi sekali lagi untuk kendalanya makan telur itu pasti ada teman-teman. Di Rambon pun sebenarnya ada, cuman mungkin kalau udah banyak indukan itu yang menjadi masalah. Nah, kita akan berikan informasi sebenarnya untuk umur 10 bulan seperti yang teman kita katakan ini, sebenarnya udah harusnya udah produksi teman-teman, atau mohon maaf masa kawin ya, karena untuk yang normal itu sekitar
7 sampai 8 bulan, paling lama paling lambat 8 bulan. Jadi kalau 10 bulan itu sebenarnya udah lambat sekali kalau untuk entok ya. Entah itu jumbo, genetika atau Rambon atau lokal itu sama umurnya. Paling cepat itu 6 bulan, paling lambat 8 bulan. Kalau sampai umur segitu masih belum menghasilkan telur atau belum terlihat tanda-tanda masa kawin, itu berarti bermasalah dari satu pakannya yang menjadi permasalahan utama, yaitu dari pakannya ya. Sekali lagi untuk teman-teman ya, saya katakan dari pakannya itu kurang bagus. Tapi kenapa kok untuk lokal udah nelur seperti itu, padahal pakannya sama seperti itu ya teman-teman. Nah, ini yang akan saya jawab. Untuk genetika entok Rambon, entok lokal, itu memang dari perawatannya untuk mendapatkan produksi yang bagus itu tidak sama. Nah, ini proses perkawinan ya teman-teman di kandang entok jumbo. Ini kita skip aja. Jadi kalau pakannya sama ya teman-teman, pakannya sama, itu untuk tingkat cepetnya itu cepet Rambon. Ini pengalaman Caturunggas ya. Kalau Rambon tuh ya hampir sama dengan lokal, cuman kalau menurut Caturunggas lebih gampang Rambon ya. Itu cepet. Kalau Rambon tuh bagus, cepet untuk masa perkawinan, terus tingkat fertilnya tinggi. Kalau untuk jumbo ini tingkat kefertilannya ya dari 100% ya, itu ya sekitar 80% udah bagus. Tapi itu tidak konsisten kayak gitu enggak ya teman-teman. Dalam artian saya katakan tidak konsisten. Kalau untuk jumbo ini tidak konsisten tuh kadang 14, awal-awal saya ternak entok jumbo 14 nelur, itu perdana malah netas semua 14 butir. Terus ada juga 9 minimal atau 8 butir pernah. Minimal itu bisa, paling jelek tuh 8 butir ya. Kalau 8 ke bawah belum pernah. Tapi untuk telurnya itu nggak bisa konsisten ya, konsisten 10 butir ke atas terus nggak bisa ya. Paling kalau periodenya kita hitung dari 5 periode, itu mungkin yang maksimal cuma 1 periode seperti itu ya, mungkin 10, 11, 8 kayak gitu. Tapi kalau untuk lokal atau Rambon kan bisa konsisten ya, 10 butir ke atas terus tingkat fertilnya tinggi, paling nggak netas 1 atau 2 butir. Nah, itu menjadi salah satu hal utama juga kenapa entok jumbo ini lebih mahal, harganya lebih mahal. Selain bobotnya bagus, kualitas dari dagingnya juga istimewa, bagus, terus posturnya juga bagus. Itu dikarenakan untuk perkembangbiakannya itu nggak seperti Rambon dan lokal, jadi lambat ya. Semakin sedikit untuk spesies atau genetika itu biasanya di dalam dunia peternakan itu semakin stabil untuk harganya. Jadi saya tidak mengatakan mahal ya, kalau mahal kan terlalu ekstrim kalau dikatakan, tapi tidak bisa stabil untuk harganya. Dan dia akan tetap di kondisi harganya selalu nomor 1, harganya selalu nomor 1 dibandingkan dengan entok jenis genetika Rambon. Jadi pada masa Rambon teman-teman harus tahu, kemarin Rambon sekarang udah harganya seharga lokal karena dia pertumbuhannya cukup pesat. Dan itu sepengalaman Caturunggas saat ini juga itu udah ada yang menetas ya. Itu dari 6 betina aja saya udah mendapatkan sekitar 75 butir telur. Itu perdana teman-teman ya, perdana. Nanti masih mungkin bisa naik lagi ya seiring waktu. Terus dari pejantannya juga bagus ya, dari pejantannya juga bagus. Jadi kalau ada peternak yang gagal
beternak entok jumbo dikarenakan dia udah umurnya, udah harusnya dia nelur, belum nelur, itu yang bermasalah adalah jenis pakan teman-teman ya. Karena jenis pakan entok jumbo itu sebenarnya ada yang beranggapan gini, entok jumbo mahal, tapi kalau untuk pakannya tidak bisa memberi pakan yang bagus, bernutrisi protein bagus, itu akan susah mendapatkan hasil produksi benar ya. Tetapi dari perkataan dari peternak-peternak ada juga yang mengatakan entok jumbo ini irit pakannya. Karena irit itu dikarenakan iritnya itu pakannya bagus, dia makannya memang sedikit nih teman-teman, bisa lihat nih, ini tidak langsung habis. Ini kualitas bagus ya pakan saya, dari dedaknya, dari nasi aking, dan juga konsentratnya. Dan seperti ini tiap hari ya. Kemarin sore aja saya ini kan kuning-kuning ini jamu nih teman-teman, kunyit itu nggak langsung habis, jadi dimakan tapi paginya udah habis juga. Nah itu sistem ternak jumbo itu seperti itu. Memang kualitas pakan harus bagus tapi irit ya. Kenapa dikatakan irit? Jadi saya jelaskan di sini biar nanti teman-teman yang lain tidak gagal paham dan bisa mencerna atau memahami kenapa entok jumbo itu mahal, terus susah untuk mencapai produktivitas yang bagus. Bahkan ada peternak yang mungkin pemula yang udah pernah entok, ternak entok lokal itu malah nggak bisa mencapai fase produksinya ya. Nah itu sekali lagi karena pakannya teman-teman, genetika. Kalau genetikanya itu seumpama sama-sama, ini perumpamaan sama-sama menggali tanah, ini lebih istilahnya lebih dalam ya. Kalau kita mencapainya di permukaan udah dapat, semisal entok Rambon dan lokal, kalau ini memang benar-benar harus bagus penyetingannya teman-teman, seperti itu. Jadi kesimpulannya dari teman kita ini, diperbaiki lagi untuk jenis pakannya, proteinnya ya, karena wajib untuk pakan protein kalau teman-teman menerapkan sistem kandang alias tidak umbaran loh ya, umbaran alam liar. Beda sama peternak entok alam liar sama kandang sistemnya. Kita harus menyediakan kebutuhan yang memang benar-benar krusial atau benar-benar mempengaruhi dari produktivitas entok atau ternak teman-teman, seperti itu. Oke, mungkin itu saja untuk informasi dari Catur Unggas Channel. Mungkin bisa dicerna dari informasi saya ya. Saya jelaskan semampu saya ya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman lagi, bisa langsung di kolom komentar. Dan kita akan jadwalkan untuk penetasan entok Rambon itu di Facebook ya. Di Facebook kemarin saya udah riliskan di di YouTube, untuk telurnya udah retak ya. Kita akan lihat untuk perkembangannya di Facebook. Kalau udah memang benar-benar udah netas semua, kita akan rilis di 2 platform ya, perdana untuk entok Rambon ya. Oke, mungkin itu saja informasi kali ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas Channel. Like apabila kalian suka dengan video ini, tombol lonceng untuk notifikasi video terbaru dari Catur Unggas Channel, dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas Channel tidak hanya sampai di kalian saja. Dan untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian entok jumbo, anakan entok jumbo, telur fertil entok jumbo, bisa DM langsung di Instagram Catur Unggas, dan jangan lupa untuk follow Instagram Catur Unggas, dan jangan lupa untuk follow Facebook Catur Unggas. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, kelancaran rezeki, serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, cukup sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.